Dibaya, dibaya. Dibaya, dibaya. Kurai kita iyo dibaya. Oh abai, oh yanda mabaya. Cuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak inginkan. Dianggap kami sebagai kami rakyatnya. Di ujung timur Nusantara, di mana Fajar pertama kali menyapa kepulauan ini, terhampar sebuah wilayah yang seringkali dijuluki sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi, Papua. Sebuah bentang alam maha luas yang diselimuti hutan hujan tropis sekunder terbesar yang masih tersisa di Asia Tenggara. Pulau Papua yang masuk wilayah Indonesia mencakup sekitar 418.707 km persegi. Kawasan ini menjadi salah satu paru-paru dunia dengan kawasan hutan hujan tropis terluas, juga merupakan habitat flora dan fauna tertinggi di dunia, di mana terdapat sekitar 13.000 hingga 20.000 jenis tumbuhan dan berbagai satwa endemik, seperti burung cendrawasih, kasuari, dan mamalia berkantung. Wilayah ini kerap dipandang sebagai garis depan baru ekonomi, sebuah hamparan hijau tak bertepi yang menanti untuk dijinakan, atau yang lebih menyakitkan, sebuah tanah kosong. Namun, di balik rimbunnya dedaunan dan pekatnya kabut gurita hijau tersebut, terdapat sebuah kebenaran mutlak yang sengaja dikubur oleh narasi modernisasi. Tanah Papua bukanlah tanah kosong. Tidak pernah kosong dan tidak akan pernah kosong. Setiap jengkal tanah, aliran sungai, bahkan setiap kepakan sayap burung cendrawasih di atas tajuk pohon memiliki pemiliknya. Selama ribuan tahun, ratusan suku adat Papua telah mendiami, merawat, dan memetakan wilayah ini menggunakan hukum adat yang jauh lebih tua dari konsep negara modern manapun. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekedar komoditas ekonomi yang bisa diukur dengan angka rupiah. Tanah adalah ibu yang menyusui mereka. Hutan adalah pasar tradisional yang menyediakan segala kebutuhan tanpa perlu membeli. Dan alam adalah ruang sakral tempat roh para leluhur bersemayam. Kini, ketenangan purba itu sedang diambang kehancuran. Di bawah panji-panji yang disebut sebagai pembangunan, proyek strategis nasional, dan kemandirian pangan, tanah Papua sedang mengalami gelombang eksploitasi berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan-hutan adat yang kaya digunduli secara brutal, digantikan oleh barisan homogen pohon kelapa sawit yang egois, atau petak-petak industri pangan skala raksasa yang merampas keanekaragaman hayati. Bagi masyarakat adat, fenomena ini tidak ubahnya seperti sebuah pesta pora. Sebuah pesta para babi pembangunan. Metafora sinis bagi para korporasi raksasa dan oligarki yang dengan rakus mengeruk dan mengacak-acak ruang hidup manusia Papua, menyisakan limbah, tangis, dan hilangnya masa depan bagi pemilik sah tanah tersebut. Eksplorasi besar-besaran terhadap alam Papua mengancam eksistensi masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada alam dan hutan. Ancaman ini tidak serta-merta terjadi hanya dalam beberapa bulan, melainkan proses yang sudah berlangsung selama lebih dari setengah abad, tersistematis dan terus meluas hingga hari ini. Papua menyimpan cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg yang dioperasikan PT Freeport Indonesia sejak 1967 telah menghasilkan puluhan miliar dolar keuntungan. Namun di sisi lain, limbah tambang mencemari lebih dari 130 km aliran sungai Ajqua, menghancurkan ekosistem yang selama berabad-abad menjadi sumber pangan utama suku Kamoro dan Amungme. Eksploitasi tidak berhenti di tambang. Izin usaha perkebunan kelapa sawit terus diterbitkan di atas wilayah adat yang tidak pernah mendapat persetujuan. Dari data Koalisi Masyarakat Sipil Papua, jutaan hektar lahan adat telah masuk ke dalam konsesi perkebunan dan kehutanan tanpa proses konsultasi, di mana hal ini melanggar prinsip free,
prior and informed consent yang diakui dalam hukum internasional maupun konstitusi Indonesia sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, jutaan hektar hutan Papua telah beralih fungsi melalui izin-izin usaha pemanfaatan hasil hutan, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hingga mega proyek pangan berskala industri. Merauke, Bovendigol, hingga Sorong. Di wilayah-wilayah ini, bentang alam berubah secara drastis dalam hitungan bulan. Konversi lahan berskala besar ini menghancurkan sistem kehidupan suku-suku yang kelangsungan hidupnya bergantung total pada hutan tersebut. Ketika hutan adat berubah menjadi perkebunan sawit atau lahan pertanian monokultur, dampak ekologisnya langsung menghantam urat nadi kehidupan masyarakat. Pohon sagu, yang merupakan makanan pokok dan simbol spiritual manusia Papua, ditebang habis. Masyarakat adat yang tadinya mandiri secara pangan, kini dipaksa bergantung pada beras subsidi dan mie instan. Hal ini dikarenakan sumber pangan alami mereka telah lenyap. Sagu, yang selama ribuan tahun menjadi stapel utama masyarakat Papua, semakin sulit diakses ketika hutan rawa digunduli untuk perkebunan. Tradisi berburu dan meramu yang menjamin kecukupan gizi komunitas adat kini terhalang dan terputus oleh pagar konsesi. Masyarakat adat juga menghadapi krisis air bersih. Sungai-sungai yang sejak awal terjaga, tempat anak-anak berenang dan para ibu mencari kerang, kini berubah keruh oleh erosi dan residu kimia dari perkebunan sawit. Riset Walhi Papua mencatat bahwa kontaminasi air permukaan di kawasan konsesi menjadi salah satu dampak paling langsung yang dirasakan komunitas adat sekitar. Deforestasi masif juga turut mengubah iklim mikrolokal. Kelembaban hutan yang menjaga suhu tetap stabil perlahan surut, menciptakan kondisi yang lebih panas dan rentan kekeringan. Ancaman terhadap masyarakat adat tidak berhenti pada soal pangan dan air, tetapi mengakar hingga yang paling fundamental, hak atas tanah itu sendiri. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, kepemilikan tanah bertumpu pada sertifikat formal yang diterbitkan negara. Masyarakat adat yang sejak generasi ke generasi mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat, hampir tidak pernah memiliki dokumen semacam itu. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh birokrasi. Tanah-tanah adat dikategorikan sebagai tanah negara, mengacu pada konsep domain verklaring warisan kolonial Belanda yang ironisnya masih hidup dalam praktik birokrasi modern, lalu dialihkan ke tangan korporasi melalui mekanisme hak guna usaha. Peta adat yang dibangun dari ingatan kolektif lintas generasi menggunakan penanda alam seperti aliran sungai, punggung bukit, dan pohon keramat tidak memiliki bobot hukum yang setara di hadapan peta digital korporasi. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Namun, implementasinya di lapangan tetap tidak sejalan. Tanpa peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, putusan itu praktis tidak bisa dieksekusi, dan proses legislasi daerah kerap berjalan lambat dan sengaja diperlambat. Dalamnya luka masyarakat Papua, juga luka kita semua. Kita harus memahami apa arti sebatang pohon sagu bagi masyarakat Papua. Bagi suku Marin di Merauke, sagu bukan sekedar karbohidrat. Sagu adalah bagian dari tubuh mereka. Ada ikatan kosmologis yang mendalam antara manusia, sagu, dan hewan buruan. Memotong pohon sagu tanpa izin adat sama saja dengan melukai anggota keluarga sendiri. Ketika mega proyek food estate datang memotong dusun-dusun sagu untuk digantikan dengan tanaman padi atau tebu skala industri, yang hancur bukan hanya ketahanan pangan, melainkan juga tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Pembagian zonasi berburu, meramu, dan wilayah sakral menjadi kacau. Tempat-tempat keramat yang merupakan kuburan para leluhur dan tempat ritual adat kerap kali ikut digusur dan diratakan dengan tanah. Bagi orang Papua, hilangnya tempat keramat adalah bencana spiritual terbesar. Itu berarti terputusnya hubungan mereka dengan masa lalu dan berkat dari para leluhur. Kendati dikepung oleh kekuatan modal oligarki dan proteksi politik yang kuat, masyarakat adat Papua tidak tinggal diam. Seruan penolakan akan keserakahan penguasa seringkali dilontarkan masyarakat Papua. Di berbagai pelosok Papua, para mama-mama Papua berdiri di garis depan. Mereka tahu betul bahwa jika hutan hilang, merekalah yang paling pertama menderita karena kesulitan mencari air bersih dan pangan untuk anak-anak mereka.
Kami masyarakat adat Kampung Teri, Distrik Imam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan tegas menyatakan menolak program proyek strategi nasional. Papua bukan kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis oleh tangan-tangan luar. Papua merupakan sebuah peradaban yang hidup, yang memiliki caranya sendiri untuk mendefinisikan kemakmuran, yang tidak selalu bisa dihitung dalam satuan ton, hektar, atau pertumbuhan PDRB. Selama ribuan tahun, tanah dan hutan Papua telah menjadi sistem penyangga kehidupan yang tidak tertandingi oleh teknologi apapun. Tanah Papua berperan menyimpan air, mengatur iklim mikro, menyediakan pangan, dan menjadi fondasi spiritual bagi jutaan manusia. Menghancurkan sistem itu dengan kecepatan yang melebihi kemampuan alam untuk memulihkan diri adalah bukan pembangunan, itu adalah penghancuran. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Papua hari ini bukan sekedar masalah lokal masyarakat adat di ujung timur Indonesia. Masalah ini merupakan masalah kemanusiaan global dan krisis ekologis yang mendesak. Hutan Papua adalah salah satu paru-paru dunia yang tersisa. Ketika hutan itu hancur demi memuaskan kerakusan proyek ekonomi skala besar, dampak pemanasan global dan perubahan iklim akan dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa memandang batas negara. Secara ekologis, merawat hutan Papua dengan membiarkan masyarakat adat mengelolanya secara tradisional jauh lebih berkelanjutan daripada mengubahnya menjadi kawasan industri. Selama berabad-abad, sistem sasi dan kearifan lokal Papua telah terbukti mampu menjaga keseimbangan alam. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari alam dan membiarkan alam memulihkan dirinya sendiri. Ini adalah antitesis dari logika industri modern yang mengedepankan eksploitasi tanpa batas demi akumulasi keuntungan jangka pendek. Pesta para babi pembangunan harus segera dihentikan sebelum semua terlambat. Pembangunan di Papua harus didefinisikan ulang secara mendasar. Pembangunan tidak boleh lagi diartikan sebagai penggusuran hutan, peminggiran manusia asli, dan penyeragaman budaya. Pembangunan yang sejati harus menempatkan manusia Papua bukan sebagai objek atau penonton di pinggir jalan, melainkan sebagai subjek utama, aktor kunci yang menentukan arah masa depan tanah mereka sendiri. Menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan sebuah bentuk pengakuan terhadap martabat kemanusiaan. Dunia luar harus mendengar jeritan yang keluar dari pedalaman hutan Papua, sebuah jeritan penegasan yang terus menggema melintasi lembah dan gunung, bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua berpenghuni, bernyawa, dan memiliki pemilik sah yang siap mempertahankannya hingga napas terakhir. Hanya dengan menjaga warisan yang tersisa inilah, kita tidak hanya menyelamatkan manusia Papua, tetapi juga menyelamatkan masa depan planet bumi ini.